Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Heri Sisanto. Kita masih di serial video belajar. Kali ini kita masuk ke video part 3 dengan topik page layout dan router. Baik, untuk mengawali pembahasan akan kita bahas dulu pengertian dari page ya. Jadi pada belajar, halaman atau page itu adalah tampilan top level view ya, atau tampilan tingkat atas, yang mana page ini dapat dijangkau melalui URL ya. Contoh, misalkan kita akses localhost port 5283/counter, localhost port 5283/page data, dan seterusnya ya. Hanya saja untuk membahas page ini terkait erat dengan layout dan routing ya. Jadi di awal ini akan kita runut dulu dari skema project belajar ya. Baik, kita awali dulu dengan membahas struktur project belajar ya. Ini adalah folder aplikasi kita. Ada banyak folder ya. Nah, dari sekian file ini yang dijalankan pertama kali di belajar adalah ini, program.cs yang paling bawah ya. Ini yang di start. Kemudian dari program.cs ini nanti akan memanggil file _host.cs html, itu yang di folder page ya. Nah, nanti dari file host cs html ini akan memanggil file layout.cs html, sekaligus akan menjalankan file app.razor. Kemudian dari app.razor nanti akan menjalankan main layout.razor ya. Seperti itu skemanya. Lebih detailnya seperti ini. Ini kalau filenya kita buka, ini adalah file program.cs. Ini startnya ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada pemanggilan host ya. Berarti dari sini mengarah ke file _host.cs html. Nah, di sini bisa kita evaluasi, ternyata memanggil layout ya. Kemudian di sisi yang lain, file host.cs html ini juga menjalankan app. Ini ya. Nah, kemudian kembali ke layout cs html. Dari sini bisa kita lihat ternyata di sini mengirimkan file blazor.server.js ke browser, gitu kan. Nah, sementara app.razor ini mengeksekusi juga main layout. Nah, ini skemanya ya. Nah, dari sini alurnya sudah kelihatan. Maka untuk menuju ke page, maka akan melalui tahapan layout dan routing dulu. Nah, ini saya buka filenya main layout.razor ya. Jadi di sini main layout.razor ini akan memanggil nav menu. Itu ya. Kemudian dari nav menu ini ternyata menjalankan yang ini, nav menu.razor ya. Nah, nav menu.razor ini baru terdapat routing yang href itu ya. Nah, routing ini kalau diklik, kemudian hasil kompilasi dari page itu akan diinjek ke body. Nah, seperti di gambar ya. Ini baru layout dan routing. Nah, sementara hubungan routing dengan page itu skemanya begini. Misalkan di browser kita panggil localhost.25283, itu portnya ya. Berarti di sini akan terhubung dengan nav menu.razor. Nah, ini foldernya ya. Dari sini akan mengarah ke href yang kosong itu. Berarti akan lari ke page index.razor ya. Kemudian kalau di browser kita arahkan ke /counter itu, yang ini ya, maka akan ke href counter
lalu href counter itu akan mengarah ke page counter.razor. Itu alurnya rute dan page. Kemudian aturan untuk membuat page itu begini. Ini kita punya beberapa file page, contohnya index.razor ya. Ini nanti kalau kita buka filenya jadinya seperti ini ya. Bisa diamati yang paling atas ada perintah add page spasi petik slash itu ya. Itu berarti menunjukkan halaman index atau halaman home ya. Kalau counter, maka kalau kita buka filenya itu akan seperti ini. Coba diamati yang paling atas ada add page, dalam petiknya itu slash counter. Nah ini yang menunjukkan routingnya ya. Nah selain itu di Blazor juga dilengkapi dengan fasilitas dynamic routing. Contohnya seperti ini. Bisa diamati perintah yang paling atas ada add page, di dalam petiknya ada slash nama page-nya, kemudian diikuti dengan parameter ya. Itu yang berada di kurung berawal. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung praktek saja ya. Baik, kita langsung ke konsol. Kita masuk ke foldernya Blazor yang kemarin ya. Di Blazor app ini, kemudian kita start ya. .NET Watch. Kita enter saja. Kita tunggu ya. Oke, servernya sudah running ya. Lalu di browser bisa kita panggil localhost portnya 5283. Oke, ini aplikasi yang kemarin ya. Tampilannya seperti ini. Kita langsung ke Visual Studio Code, kemudian kita open foldernya yang kemarin ya. Ini index.razornya. Kemudian ini yang komponennya kemarin ya. Oke, seperti ini. Baik, ini kita modifikasi. Yang href ini, misalkan ini mau kita bikin page. Contoh kita bikin page detail produk gitu ya. Ini kita samakan juga dengan yang href yang bawah ya, yang ini ya. Biar tidak salah kita paste saja. Lalu kita simpan. Nah, kita refresh dulu ya. Oke, linknya sudah berubah seperti ini. Coba kita klik. Nah, muncul error ya. Ya karena page-nya memang belum kita bikin. Coba kita bikin page-nya dulu. Berarti di sini di folder page di sini ya. Kita bikin file baru. Kita kasih nama detail produk.razor seperti ini. Huruf besar kecilnya jangan lupa ya. Oke. Kemudian di sini kita tambahi add page. Di petiknya kita kasih slash detail produk. Tulisannya kecil semua ya. Kemudian kita tambah page title. Ini kita kasih detail produk gitu aja ya. Kemudian kita tambahi heading 1. Oke, sementara gini aja dulu. Lalu kita simpan dulu ya. Lalu yang ini kita reload. Nah, kan page-nya sudah tampil ya. Oke, ini page sederhana kita. Lalu coba ini kita bikin page dinamis ya. Ini kita kasih parameter add ID gitu. Yang ini juga sama, add ID. I-nya huruf besar ya. Berarti di bagian code ini kita tambahi parameter.
public string ID. Jangan lupa get sama setnya ya, defaultnya kita kosongi dulu seperti ini ya. Ini harus sama dengan yang atas ini kan ya. Oke, selesai. Kemudian yang sini di indeks berarti kita tambahi parameternya ya. Contoh ini kita kasih B001, yang bawah ID-nya kita kasih B002. Kita simpan dulu ya. Oke, kita refresh. Coba kita klik yang ini. Muncul error ya. Ya karena belum kita setting ya. Berarti di page-nya, di page ini ya, kita tambahi parameter. Nah, seperti ini. Burung kurawal ID seperti ini ya. Kemudian di code-nya kita tambahi, kita bikin parameter lagi. Public string ID. Get setnya kita tambahi ya. Seperti ini. Lalu coba di sini kita bikin H3, kemudian ID-nya kita tampilkan. Tambahi add ID. Kayak gini aja ya. Nah, seperti ini. Coba kita simpan. Kemudian ini kita refresh ya. Nah, seperti ini jadinya ya. ID-nya muncul. Oke, kita perbaiki tampilannya, kita nyontek dari bootstrap.com. Coba kita ke ini ya, ke books.bootstrap.com dan ini kita klik. Nah, kita contek aja tampilannya yang ini ya. Coba kita inspect elemen dulu. Untuk tampilan ini naruhnya di mana? Mulai di tag artikel ini. Berarti sampai artikel penutup ini ya. Oke, kita view page source, kemudian kita cari dulu yang bagian artikel ya. Nah ini ketemu ya. Berarti ini kita blok sampai akhir dari artikel, akhir tag artikel yang ini ya. Oke, sudah ketemu ya. Lalu kita copy aja ini, kita copy, kemudian kita bawa ke page-nya ini ya, detail product.razor. Kita paste di sini ya. Nah, tinggal kita rapikan. Ya, memang harus telaten ya. Oke, kita ratakan. P-nya ini kita masukkan, I-nya anaknya P ya. Nah, seperti ini. Ini anaknya P. Nah, ini enggak kita pakai ya. Nah, ini kita hapus saja seperti ini. Ini kita rapikan juga. Oke. Kemudian ini call ya. Kok ada yang jajar ini? Row dan call jajar. Ada yang salah? Oh, sebentar. Ini harusnya kita tap ya. Nah, biar tahu ini anaknya siapa gitu ya. Oke, sudah benar. Ini div ID description. Oke, kita rapikan. P-nya juga kita rapikan. Div subheader-nya kita rapikan juga. Ini TRTD ya. Ini kita rapikan.
Masih ada? Oke, masih ada. Kita rapikan juga. Oke, tabelnya sudah rapi. Section reviews ini juga kita rapikan. Nah, selesai. Sampai penutup tag artikel selesai ya. Coba kita cek apa benar anak-anaknya. Oke, ternyata benar. Baik, kita tambahkan div ya di sini ya. Ini untuk menampilkan ID. Saya mau pakai yang ini aja. Yang kelas alert ini ya. Oke, kita paste di sini. Kemudian saya kasih strong biar tulisannya tebal ya. Kemudian saya tambahkan ini ID produk. Nah, ini ngambil dari variabel atau parameter ID itu tadi ya. Oke. Ini kita simpan dulu ya. Kita simpan. Nah, sudah berubah seperti ini. Hanya ini gambarnya belum tampil ya. Ini linknya kita copy saja. Terus ini image src-nya kita ganti. Oke, sudah ganti seperti ini. Coba kita simpan lagi. Nah, kan sudah tampil ya. Seperti itu ya, kurang lebih ya. Ini page-nya, parameternya ya. Ini tampilnya di sini ya. Terus ini parameternya di sini. Baik, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sambung ke video episode selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.